zakat dikeluarkan. Jangan ditunda-tunda, Bu, ya. Jangan ditunda-tunda, nanti akhirnya lupa. Sudah khotib, sudah berdiri di lapangan, baru Bapak Ibu teringat, saya belum bayar zakat ini. Kalau kejadian seperti itu, Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu belum mengeluarkan zakat fitrahnya, tetap dan wajib dikeluarkan juga. Kalaupun nilainya hanya sebagai sedekah biasa, dan langsung diserahkan kepada yang berhak, fakir miskin. Kalaupun orangnya itu juga nggak apa-apa, kasih aja. Kalau dikasih panitia, insya Allah dia nolak, capek dia. Tapi kalau fakir miskin langsung diterima, langsung ibu cari. Ya, kalaupun sudah selesai sholat Idul Fitrinya, nilainya saja yang jadi sedekah biasa. Kewajibannya tetap harus dijalankan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Tapi yang jelasnya ketika kita berpuasa, kita sebenarnya sudah dididik, ditarbiyah bagaimana memanajemen perut kita ini supaya kosong dari makanan. Karena ketika perut kita kenyang dengan makanan full, maka datang sifatnya, sifat malas beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan sifat istiqomah, ya. Sampai malam yang ke-29 ini kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah, hadir terus dalam majelis ilmu, hadir terus dalam majelis salat tarawih yang sama-sama kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nampak dari wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini cerah, gembira, senang. Ya kan? Saya nggak tahu senangnya itu karena THR sudah cair, sudah gajian, atau karena udah habis Ramadan. Hal yang penting, Bu, kalau THR sudah cair, jangan lupa ingat saya. Atau iya, jangan juga lah. Ya, yang paling penting
Dari ini adalah keluarkan zakat fitrahnya. Ini yang paling penting. Kalau saya nggak palah kali, kirim aja lontong ke rumah udah selesai itu. Ya. Jadi zakat dikeluarkan, jangan ditunda-tunda, Bu, ya. Jangan ditunda-tunda nanti akhirnya lupa. Sudah khotib, sudah berdiri di lapangan, baru Bapak Ibu teringat, saya belum bayar zakat ini. Kalau kejadian seperti itu, Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu belum mengeluarkan zakat fitrahnya, tetap dan wajib dikeluarkan juga. Kalaupun nilainya hanya sebagai sedekah biasa, dan langsung diserahkan kepada yang berhak, fakir miskin. Kalaupun orangnya itu juga nggak apa-apa, kasih aja. Kalau dikasih panitia, insya Allah dia nolak, capek dia. Tapi kalau fakir miskin langsung diterima, langsung ibu cari. Ya, kalaupun sudah selesai sholat Idul Fitrinya, nilainya saja yang jadi sedekah biasa. Kewajibannya tetap harus dijalankan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Tapi yang jelasnya ketika kita berpuasa, kita sebenarnya sudah dididik, ditarbiyah bagaimana memanajemen perut kita ini supaya kosong dari makanan. Karena ketika perut kita kenyang dengan makanan full, maka datang sifatnya, sifat malas beribadah. Kemudian datang uak ngantuk. Karena datang wak ngantuk, malas beribadah, nantilah. Akhirnya tertinggal semua ibadah. Dan kalau datang sifat nantilah, maka inilah yang dikatakan Allah sebagai sifat orang munafik. Dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah di surat Al-Haqqah, ya, juz ke-29 itu dikatakan tanda-tanda orang-orang yang munafik itu malas dalam mengerjakan sholatnya, malas dalam ibadah, kusala yurai, ya, malas. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang munafik ini, ya, maka kita mau sedikit bahas tentang orang munafik sedikit saja, ya. Ini merupakan sifat yang paling buruk. Walaupun tanda-tandanya ketika ada orang yang berbicara dia bohong, ketika dia janji dia khianat, apalagi ketika dia dipercaya, ya, dia ingkar, dia janji dia ingkar, dipercaya dia khianat. Tiga tanda ini. Tapi yang paling demen, yang paling jelas di masa Nabi itu, ya, ketika orang yang tidak hadirnya sholat berjamaah di masjid di dua waktu ini tanda-tanda orang munafik di zaman Nabi. Ya. Kapan dua waktu itu? Waktu sholat Isya dan subuh berjamaah. Di zaman Nabi, Pak. Kalau kita sekarang ini, banyak kali kena kita ini, ya kan? Kadang-kadang rumah kita yang berhempitan dengan masjid pun susah untuk bangkitnya. Pagi hari kita sanggup bawa mikul beras yang 30 kilo, malam hari itu mengangkat selimut yang 3 on aja berat kali. Apalagi kalau sempat dielus-elus sama istri, udah lenyap terus. Ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sama Allah sehingga kita terus istiqomah melaksanakan sholat Isya berjamaah dan subuh sebagaimana kita laksanakan di bulan Ramadan ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ya. Dulu Nabi SAW itu pernah ditegur sama Allah langsung. Ada satu orang yang hidup di zaman Nabi SAW, orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah ketua kelompok munafik di zaman Nabi SAW. Ketika berangkat perang Uhud, ada 700 orang yang siap untuk berangkat. Tapi gara-gara hasutan beliau, langsung 300 orang itu mengundurkan diri, nggak jadi ikut perang. Maka itulah kumpulan orang-orang munafik.
Bahkan ketika di perangan Khandaq juga terjadi, ya. Mereka yang menyatakan, ya Rasulullah, kami enggak ikutlah karena di rumah enggak ada yang laki-laki yang bisa jaga, kami di rumah. Nabi kasih izin sama mereka. Ya. 300. Dia difitnah, Rasulullah difitnah. Ketika berhadapan dengan kaumnya, ada suku Khazraj, ada suku Aus di situ, Qainuqa di situ, ya. Dia sampaikan keburukan-keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaumnya ini. Sampai satu orang kemanakannya sendiri, dia katakan itu Abdullah bin Ubay telah menjelek-jelekkan Rasulullah. Rasulullah tidak begitu percaya dengan karena ini omongan daripada anak-anak. Tetapi hadirin yang mulia, sampai segitunya kali sampai turunnya ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan daripada ucapan anak itu. Tapi hadirin yang mulia, Rasulullah itu yang baik kali, hadirin yang mulia. Rasulullah sangat baik sekali sehingga ketika Abdullah bin Ubay ini mau meninggal dunia, dia katakan disuruh anaknya. Dia punya anak namanya Abdullah juga. Jadi nama anaknya Abdullah bin Ubay. Ini orangnya beriman sejati. Bahkan ketika dia dengar Rasulullah mau dicaci maki, Rasulullah difitnah, dia katakan, ya wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala ayahku. Sampai seperti itu, Pak. Kata Nabi, jangan, biarkan saja dia. Disampaikan sama Nabi, tolong kau sampaikan, minta. Karena tahu nih Pak, dia nih orang munafik, dia lemah. Dia sangka dengan pertolongan Rasulullah, dia minta pesan-pesan terakhir, nanti kalau aku meninggal dunia, kata Abdullah bin Ubay, tolong yang mengkafani itu adalah Rasulullah langsung, dan pakaian Nabi yang jadi kain kafannya. Maka kata Nabi, Nabi tunaikan permintaan dia ini. Kemudian, solatkan aku wahai Rasulullah. Didatangkan permintaan Abdullah ini, dikabulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar negur, wahai Rasulullah, dia itu orang munafik, kenapa engkau mengiyakan, mengabulkan permintaannya? Kata Nabi, biarkan. Sampai akhirnya hadirin yang mulia, setelah Nabi siap mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay, turunlah surat At-Taubah ayat 84. Yang artinya itu memang melarang kita untuk mensolati orang-orang munafik. Orang munafik tidak wajib kita solati, hadirin yang bahkan dilarang sama Allah. Itu nanti baca sendiri. Ya, surah At-Taubah ayat 84. Dilarang. Dengan peristiwa ini Allah langsung melarang, tegur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada memang orang yang munafik itu berjumlah kurang lebih 300 orang. Dan semua nama-namanya, aset nama orang munafik serta binnya dan sukunya itu disimpan rahasianya. Ada satu file yang disimpan oleh Huzaifah Al-Yamani. Ya, Huzaifah Al-Yamani. Beliau ini memang satu orang sahabat yang sangat sebagai penyimpan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sembarangan untuk menceritakan rahasia Nabi kepada siapapun, walaupun dengan sahabat Umar bin Khattab sendiri. Ya. Jadi hadirin yang mulia, Huzaifah ini orangnya ini memang suka sekali untuk menceritakan, mencari berita tentang keburukan-keburukan, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dia katakan, ya Rasulullah, sekarang zaman yang terbaik itu adalah zamanmu ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ya. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, kalau habis zamanmu ini ada kebaikan, nanti adakah kita mengalami zaman keburukan lagi? Ada. Setelah zaman itu yang buruk, ada nggak mengalami zaman kebaikan? Kata Rasul, ada.
Habis itu ada zaman keburukan lagi enggak? Udah, kamu banyak baca Quran, ngaji aja, enggak usah tanya-tanya lagi. Ada ya Rasulullah? Habis itu ada enggak zaman keburukan lagi? Kebaikan lagi adalah enggak lagi? Kata Nabi, semua akan terjadi. Tapi di masa itu hati-hati, karena yang baik sudah enggak jelas, yang buruk juga sudah semakin samar-samar. Kalau kamu mengalami hal seperti itu, apa yang kulakukan wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kamu mengalami hidup di zaman itu, maka carilah kamu kelompok, golongan, jamaah yang dipimpin oleh satu orang amir dan kamu ikut dalam jemaah itu. Kalau kamu nggak mau, nggak ada di situ, kamu ujlah ke tempat bersendirian, ke gua, ke gunung-gunung, ke hutan. Hidup sendiri untuk menghindari fitnah yang banyak terjadi, hadirin yang mulia. Nah, itulah yang namanya di zaman fitnah. Kebaikan dianggap sebagai keburukan, ya kan? Keburukan dijadikan sebagai rujukan, contoh. Sehingga banyak. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Huzaifah ini luar biasa. Sehingga kalau di zaman itu ada yang meninggal dunia, kalau Huzaifah ikut sholat, Umar bin Khattab baru ikut sholat. Tapi kalau Huzaifah tidak ada hadir dalam takziah, ditanya, itu ada Huzaifah nggak di sana? Ditanya, Huzaifah nggak sholat dan nggak ada takziah. Oh, maka Umar bin Khattab pun nggak akan ikut takziah. Kenapa? Berarti orang itu adalah orang munafik. Begitu dahsyatnya, Pak. Ya. Pernah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Huzaifah masih hidup. Ditanya, wahai Huzaifah, ada enggak pegawaiku, salah satu pegawaiku orang munafik? Kata Huzaifah, ada. Tapi Huzaifah tidak memberitahukan siapa namanya. Maka Umar bin Khattab dengan ketawajuhannya, kejeliannya, diperhatikan sifat-sifatnya, akhirnya dia tahu, langsung dipecat, Pak. Kita kan enggak. Korupsi sekian enggak dipecat-pecat. Malah berbangga-banggakan diri, ya kan? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasa. Kalau kita benar-benar kita jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai yang dikehendaki, ada sifat batin yang kita laksanakan. Batinnya puasa itu apa? Ya, kita puasakan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi semua anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, hati, pikiran, ini kita bisa puasakan juga. Inilah puasa yang bisa membawa kita ini kepada puasa yang hakikatnya adalah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah seperti ini, lagi dan lagi. Sampai kapan? Terus, hadirin yang mulia, karena terus dibina. Ketika orang yang berpuasa itu, dia sedang membina diri dia untuk memang dididik supaya menahan hawa nafsunya, menahan nafsunya, karena diri kita ini memang tempatnya nafsu. Allah sudah berikan kita ini nafsu, karena nafsu itu bukan dihilangkan tetapi ditekan, diarahkan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baru nafsu ini akan selamat, hadirin mulia. Dan kalau dihilangkan nggak akan bisa dihilangkan. Yang bisa adalah diarahkan kepada perintah-perintah Allah, diarahkan kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita ini bisa membawa kepada sifat yang sangat baik, hadirin yang mulia. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai puasa yang kita laksanakan ini tidak diterima sama Allah. Puasa yang kita laksanakan ini berhari-hari, ibadah ini hanya sekedar rutinitas saja, tetapi tidak membuat kesan dalam diri kita. Kita berlindung kepada Allah. Karena setiap kita ini seharusnya memang harus memiliki dua sifat dalam ibadah. Pertama ada sifat khauf, takut kalau amal kita ditolak sama Allah, dan yang kedua harus ada sifat roja, mengharapkan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, roja ini sangat dianjurkan dalam ketika kita beramal. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ya, tausiah singkat ini mudah, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Karena mungkin sudah 29 malam kita diberikan ceramah tausiah,
Udah beraneka macam rasa, beraneka macam ayat, ya. Tinggal kita lagi pengamalannya. Ya, tinggal mengamalkannya lagi. Bagaimana sudah diberikan tausiah begitu banyak, kita tinggal menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan muncul dari mulai Syawal nanti start sampai menuju Ramadan berikutnya, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan para asatidz kita yang hadir di sini. Dan semoga ketika kita amalkan ucapan-ucapan, anjuran-anjuran para ustadz kita yang hadir, yang datang kemari, maka kita terus senantiasa akan dibimbing Allah dan Rasulnya, dan kita terus akan diberikan kekuatan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang berat istiqomah ini, Pak. Kalau yang paling ringan itu adalah istirahat, Pak, ya. Istiqomah terus, istirahat sebentar dia, ringan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kita dan kita tetap dijumpakan lagi dengan Ramadan yang akan datang, yang baik datang daripada Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.